Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Bismillah, di sini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalatu Adabi Sulukil Murid yang telah kita baca kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Faslun ay hada faslun. Adapun ini itu satu fasal. I'lam, ketahuilah siapa kamu, anna awwalat thoriqi, pada bahwa sesungguhnya awal jalan menuju Allah itu ba'isun, itu satu dorongan yang qawiyun, yang kuat, yukdafu, yang diletakkan apa ba'is, fi qalbil abdi, di dalam hatinya hamba, yus'iju, yang menggerakkan apa ba'is, hu padanya abad, wa yukliku, yaitu menggerakkan apa ba'is, hu padanya abad, wa yahusu, dan menggerakkan apa ba'is, hu padanya abad, alal iqbali, atas menghadap alallahi, kepada Allah, wa daril akhirati, dan daril akhirah atau surga. Jadi fasal ini, fasal pertama dari kitab ini membahas tentang awal jalan kita menuju kepada Allah, di mana jalan itu adalah ba'isun qawiyun, dorongan yang kuat. Jadi dorongan yang kuat ini adalah modal awal kita untuk mencapai atau suluk kepada Allah, untuk usul kepada Allah, itu kita harus memiliki ba'is yang kuat atau dorongan yang kuat, keinginan kuat untuk menghadap kepada Allah. Itu modal utama. Di samping modal utama itu tadi juga ada wa'alal i'radi, dan menghindari anid dunya, dari dunia, wa amma, dan dari apa-apa, al khalqu, adapun makhluk itu mas'ulun, itu disibukkan bihi dengannya ma, min imaratiha, dari meramaikan dunia, wa jam'iha, dan mengumpulkan dunia, wa tamatuhi, dan bersenang-senang bisahawatiha, dengan syahwat dunia, wal igtirari, dan tertipu bizakharifiha, dengan perhiasan dunia. Jadi di samping kita memiliki ba'is yang kuat atau modal utama tadi, kita juga harus menghindari dunia, i'rad anid dunia. Kalau kita ini tujuan kita ke Allah, kita sudah punya ba'is, tapi kalau kita nggak mau i'rad dari dunia, nggak mau mengalihkan pandangan kita dari dunia, ya sama saja. Kita cuma punya ba'is doang, tapi tetap ingin mencari dunia, itu ya sama saja. Karena gini, wali Allah itu kan jarang, dan umumnya manusia itu adalah disibukkan dengan meramaikan dunia, mengumpulkan dunia, atau bersenang-senang dengan dunia. Maka kalau kita ingin suluk kepada Allah, ya harus menghindari itu semua. Karena yaitu suluk kepada Allah berarti kita akan menjadi kekasihnya Allah, dekat dengan Allah. Orang dekat dengan Allah tidak mungkin bercampur dengan dunia di hatinya. Wa hadzal ba'isu, adapun dorongan ini itu min junudillahi, dari beberapa tentara Allah, al-batinati, yang samar. Jadi ba'is ini itu junudullah atau tentaranya Allah. Jadi dalam kitab Ihya itu disebutkan junudullah itu apa? Junudullah itu terbagi menjadi dua dalam kitab Ihya. Yang pertama adalah jundun yara bil absor, tentara yang melihat dengan absor atau dengan penglihatan hawas, dengan penglihatan yang mata kita, penglihatan mata inilah. Yang kedua itu wajundun la yara illa bil basoir, dan satu tentara yang melihat dengan basoir atau tentang penglihatan yang mendalam, yang dengan penglihatan tersebut kita bisa sampai ma'rifat kepada Allah, kita bisa tahu kepada Allah, kita bisa mengenal kepada Allah, bisa taqarrub kepada Allah. Wahwa, adapun ba'is itu min nafahatil inayati, dari beberapa pemberian pertolongan Allah, wa alamil hidayati, dan beberapa tanda hidayah. Nah, kalau junudullah tadi ditampakkan, salah satunya adalah nafahatil inayah, pertolongan Allah, wa alamil hidayah, dan tanda-tanda hidayahnya Allah. Wa kasiron ma, dan banyak ba'is, yaftahu, itu membuka siapa Allah bihi dengannya ba'is,
alal abdi atas seorang hamba inda tahwifi ketika keadaan takut, wa tarhibi dan keadaan senang, wa taswiki dan keadaan rindu, wa indan nadori dan ketika melihat ila ahlillahi ta'ala kepada ahlullah ta'ala, wa nadori dan melihat minhum dari ahlullah. Jadi banyak bais ini banyak macamnya. Ada bais yang jatuh atau masuk ke hati kita itu dengan sebab. Ada juga bais yang jatuh tanpa sebab. Kalau yang dengan sebab salah satunya adalah ketika indah tahwif, ketika kita takut dengan adab Allah, itu bais itu bisa masuk kita. Wa targhib, ketika kita senang dengan satu amal itu bais bisa masuk ke kita. Atau ketika taswik, ketika kita rindu kepada Allah, ingin mendekat kepada Allah, itu bais juga bisa masuk ke dalam kita. Dan juga ketika kita melihat kepada ahlillah atau waliullah, waliullah itu ketika melihat waliullah, atau sekarang tuh kebanyakan adalah para ulama. Kita melihat para ulama itu bisa saja kita mendapatkan bais dari situ. Waqat yaqau, dan terkadang jatuh apa bais biduni sababin, dengan tanpa sebab. Ya, yang kedua adalah bais itu ya tanpa sebab. Tiba-tiba saja kita mendapatkan bais, mendapatkan dorongan untuk suluk kepada Allah. Wa ta'arudu, adapun menghadapkan diri lin nafahati kepada pemberian-pemberian Allah, itu makmurun diperintah di apa dengan ta'arud, wa murahubun dan disenangi apa fihi dalam ta'arud. Dari ta'arud atau menghadapkan diri, kalau kita sudah dapat nafahat tadi, dapat inayah, dapat hidayah, itu sehendaknya kita itu ta'arud atau menyambut inayah dan hidayah tadi. Wal intidharu, adapun menunggu, wal irtiqabu, yaitu menunggu, biduni ta'arudi, dengan tanpa menghadapkan diri, waluzumil babi, dan menetapi pintu, itu humkun, satu kebodohan, wawabawatun, dan bodoh. Jadi kalau kita sudah kita ingin mendapatkan nafahat, tapi kok kita cuma nunggu saja, nggak mau ta'arud, nggak mau menghadapkan diri kita, itu ya kita akan dicap dengan orang yang bodoh. Karena ya harus ada harus ada amal, harus ada ibadah biar mendapatkan nafahat tadi. Kaifa hale, bagaimana? Waqat qala hale, sungguh berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata inna lirabbikum, pada lafaz inna lirabbikum ila khairihi. Inna lirabbikum, sesungguhnya itu bagi Tuhan kalian, fi ayyami darikum, dalam hari-hari tahun kalian. Nafahatin adalah beberapa pemberian. Ala, ketahuilah, fata'arrodu, maka menghadapkan dirilah siapa kalian laha kepada nafahat. Jadi Rasulullah itu sudah bilang kan dalam hadis ini, Allah itu setiap harinya itu mempunyai nafahat. Maka kita seyogyanya kita berta'arud. Kalau kita tahu Allah punya nafahat tapi kita nggak mau ta'arud, ya berarti kumpul tadi, bodoh. Waman, adapun orang yang itu akroma, memuliakan, hu badaman, siapa Allah bihadil baisi, dengan sebab bais ini, dorongan ini, asyarifi, yang mulia, fal ya'rif, maka dalam mengetahui siapa kamu, qadrahu, pada kadarnya bais, al-munifa, yang mulia. Ketika seseorang itu dimuliakan Allah dengan diberi bais ini berarti adalah nikmat yang sangat besar, karena dengan bais ini Allah memuliakan seseorang tersebut. Maka kita harus mengetahui bahwa bais ini nikmat yang sangat besar, harus dijaga, harus dikuatkan, harus ditanggapi. Bais ini jangan disia-siakan. Wal ya'lam, dan ketahuilah siapa man annahu, bahwasanya bais itu min a'dhamini amillahi ta'ala, itu dari paling agungnya nikmat Allah, alaihi, atas man, allati, yang la yuqaddaru, yang tidak bisa dikira-kirakan apa qadruha, apa kadarnya ni'am, wala yublagu, dan tidak sampai apa syukruha, apa mensyukuri ni'am. Jadi ya tadi bais tadi ini adalah nikmat yang sangat agung, yang sangat besar, karena nggak semua orang punya. Kalau kita sudah punya bais, ya kita sepatutnya untuk bersyukur pada Allah, melakukan amal-amal soleh, taat, ibadah, dan lain sebagainya. Fal yubalik, maka hendaknya sangat siapa man fi syukrillahi ta'ala, dalam bersyukur pada Allah ta'ala, alama, atas sesuatu, manaha, yang memberikan anugerah siapa Allahu padanya man, wa Allah, dan yaitu memberikan anugerah siapa Allahu padanya man.
Jadi ketika sudah dapat bais, hendaknya bersyukur pada Allah. Salah satu bentuk syukur adalah dengan menjaga bais tersebut. Ketika kita sudah dapat bais, sudah dapat dorongan, ya kita berarti harus melakukan ibadah, melakukan taat, melakukan amal soleh. Wahasa dan mengkhususkan siapa Allahu padanya man, bihi dengannya ma, min baini askalihi dari antara teman-temannya, wa akronihi dan kawan-kawannya. Dan ketika Allah sudah mengkhususkan seseorang itu dengan bais, maka Allah akan membedakan dia dari kawan temannya. Maka tugas kita adalah ketika kita mengetahui bahwa teman kita ini nggak punya bais atau nggak punya dorongan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka sepantasnya bagi kita untuk mengajak. Jangan malah dihindari, jangan dihina, jangan diejek, oh kamu tukang mabuk, kamu tukang zina, kamu tukang ini. Tapi tugas kita adalah mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan maka adapun beberapa min muslimin bayan dari banyak orang muslim. Balago itu sampai apa umurnya muslim. Sama Nina pada 80 sanatan apanya tahunnya. Wa aksara dan lebih banyak. Lam yajid itu tidak menjumpai siapa muslim hadal baisa pada inilah dorongan. Walam yatruk dan tidak datang apa bais hu pada muslim. Yauman dalam satu hari minat dahri dari tahunnya muslim. Jadi betapa banyak orang yang sudah sampai umurnya 80, 90, bahkan 80 lebih itu tidak menemukan bais ini, dorongan ini. Dan bais itu tidak datang di hari-harinya. Jadi sampai tua ya maksiat terus, sampai tua judi, sampai tua maksiat terus melakukan dosa-dosa besar. Nah, orang-orang seperti ini kalau kita misal punya bais dan menjumpai orang-orang seperti ini, sepatutnya kita untuk mengajak ke jalan yang sudah kita tempuh, jalan bais tadi, jalan yang sudah insya Allah baik tadi. Wa'alal muridi dan itu wajib bagi murid. Ayat kaidah adalah bersungguh-sungguh siapa murid fi taqwiyatihi dalam menguatkan bais, wa hifdihi dan menjaga bais, wa ijabatihi dan menyambut bais. Akni yaitu yang saya maksud hadal baisa pada inilah bais. Jadi ketika kita sudah mendapatkan bais atau dorongan ini, maka wajib bagi kita yang sudah mendapatkan bais itu untuk menguatkannya, untuk menjaganya dan untuk menyambutnya. Bagaimana cara menguatkannya, menjaganya dan menyambutnya? Di sini jelaskan fatakwiyatuhu, maka adapun cara menguatkan bais itu bidzikrillahi dengan berzikir kepada Allah. Wal fikri dan berfikir fima dalam apa-apa indallah yang ada di sisi Allah. Jadi menguatkan bais itu dengan zikir pada Allah, dengan munajat kepada Allah. Yang kedua itu dengan berfikir atau tafakur kepada Allah, apa yang ada di sisi Allah. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, oh ya kita berpikir, oh ini dari Allah. Ketika mendapatkan musibah, kita juga berpikir, oh ini ujian dari Allah. Juga ketika kita melihat maujudat, melihat barang-barang di sekitar kita berpikir bahwa ini dulunya adalah makdum, barang tidak ada dan diadakan oleh yang maujud, oleh Allah. Maka kita harus berpikir di situ. Kita harus memasukkan Allah di setiap langkah-langkah kita agar bais ini semakin kuat. Wal mujalasati dan duduk-duduk li ahlillah dengan ahlullah atau waliullah. Wahifduhu adapun menjaganya bais. Cara menjaga bais itu bil budi dengan menjauhi an mujalasatil mahjubin dari duduk-duduk dengan orang yang ditutupi dari Allah. Para pendosa besar, para maksiat itu ya jangan didekati agar bais kita ini tetap terjaga. Tapi kalau kita misal kuat untuk mengajak orang-orang mahjubin ini untuk mengajak ke jalan yang benar, ya silahkan. Kalau emang nggak kuat ya udah, kita menjaga bais kita saja. Wal i'radi dan memalingkan diri an waswasatis syaiton, dari bisikan-bisikan setan. Wa ijabatuhu adapun menyambut bais itu biayubadiro itu dengan cepat-cepat siapa murid bil inabati dengan kembali ilallah ta'ala kepada Allah ta'ala. Cara menyambut bais tadi, menyambut dorongan tadi itu dengan segera kembali kepada Allah. Kita melakukan kesalahan, istighfar. Melakukan apa? Istighfar. Selalu kembali kepada Allah, selalu ingat Allah agar bais ini tuh cepat masuk ke diri kita. Wes duko dan benar-benar siapa murid fil ikbali dalam menghadap Allahi kepada Allah. Wala yatawana dan tidak mengendorkan siapa murid, wala yusawifa dan tidak
menunda-nunda siapa murid, wala yatabata dan tidak melambatkan siapa murid, wala yuakhiro dan tidak mengakhir-akhirkan siapa murid. Jadi kok kita sudah dapat bais, kita ketika kembali kepada Allah, ketika ibadah kepada Allah itu ya jangan lambat-lambat. Wah, dapat bais langsung kembali pada Allah. Waktunya sholat langsung datang, waktunya ngaji langsung datang, waktunya taat langsung dilakukan, waktunya ibadah ya dilakukan. Jangan ditunda-tunda. Waqat amkanat dan sungguh telah memungkinkan padanya murid apa al-fursatu kesempatan fal yantahis maka hendaknya bersegera siapa murid padanya ibadah. Jadi bersegera langsung kembali kepada Allah. Wa futiha dan dibuka lalu kepada murid apa al-babu pintu fal yadhul maka masuk siapa murid. Kok sudah terbuka pintu amal, terbuka di depan, sholat, ibadah, ngaji terbuka di depan, maka hendaknya seorang murid itu segera masuk agar bais ini tetap terjaga. Wada'a dan memanggilhu pada murid siapa apa adai perkara yang mengajak fal yusri maka bercepatlah siapa murid. Wal yahdar dan berhati-hatilah siapa murid min godin ba'da godin. Dari kalau min godin ba'da godin ini kalau bahasa sekarangnya itu adalah besok-besok. Kalau kata orang Jawa itu sik. Jadi kita harus berhati-hati dari itu. Mau diajak sholat, ayo sholat, nanti dulu. Besok diajak lagi, ayo sholat, nanti dulu. Akhirnya enggak sholat. Fa'in adalika karena sesungguhnya min ba'din ba'da godin itu min amali syaiton, dari amal-amal syaiton. Kalau berarti kita harus menjauhinya. Kalau kita melakukan min godin ba'da godin ini berarti kita mengikuti amalnya syaiton. Wal yukbil dan menghadap siapa murid, walaya tatabat dan tidak malas-malasan siapa murid, walaya ta'alal dan tidak beralasan siapa murid biadamil farawi dengan tidak adanya waktu luang. Nah, jangan kalau sudah menghadap, kalau mau menghadap ya jangan beralasan nggak ada waktu luang. Ya itu tadi, besok itu ya jangan. Wa adami solahiyati dan tidak adanya kepatutan. Jadi kalau kita mau ibadah jangan punya pikiran seperti ini. Diajak sholat misal, ayo sholat, terus kita menjawab nanti dulu, saya belum pantas, saya banyak dosa. Jangan berpikir seperti itu, karena masalah pantas nggak pantas itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan kita. Urusan kita adalah ibadah, taat. Kita nggak berhak untuk kita ini menilai kita ini pantas atau tidak. Yang kalau masalah seperti itu kita serahkan pada Allah. Qala berkata siapa Abu Rabi rahimah merahmatihu padanya Abu Rabi siapa Allah berkata siru ilallah pada lafaz siru ilallah ila akhirih. Siru berjalanlah siapa kalian ilallah pada Allah urujan hale orang yang pincang, wa maka siro dan orang-orang yang pecah. Wala tantadiru dan jangan menunggu siapa kalian asihata pada sehat. Fa'in nanti doros sehati karena sungguhnya menunggu sehat itu batalatun sia-sia. Jadi Imam Burabi berpesan kepada kita, jalanlah kalau kalian berjalan, jalanlah siapa kalian ini berjalanlah kepada Allah walau dalam keadaan pincang, dalam keadaan makasir atau ya kaki kita lupa ya jalan aja. Kalau dalam konteks menuju kepada Allah, jangan menunggu sehat. Kalau kita menunggu sehat, ya nggak bakal sampai kepada Allah. Waqala Ibnu Athaillah, waqala dan berkata siapa Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Athaillah Sakandari, fil hikami dalam kitab hikam, berkata ihalatukal amal pada ihalatukal amal ila akhirih. Ihalatuka adapun buat alasanmu untuk membuat alasan meninggalkan al-amala pada amal ala wujudil farogi atas adanya waktu luang itu min ru'unatin nufus itu dari kebodohan jiwa. Yang kita buat alasan biar karena nggak punya waktu luang, nanti dulu, saya masih repot, mau diajak sholat nanti dulu, diajak ngaji nanti dulu. Yaitu kita dicap sebagai orang-orang yang ru'unatun nufus, orang yang bodoh, orang yang bodoh jiwanya. Faslun wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada ini, syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.